Keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam program Inspirasi, dan kali ini temanya adalah Inspirasi Kupu-Kupu. Saya pernah ke Bantimurung, ke komunitas kupu-kupu di rumah saya sekarang ini ya, setelah sekian tahun, bahkan belasan tahun sebenarnya menanam pohon-pohon yang penuh dengan bunga, maka tiba-tiba kupu-kupu berdatangan aneka warna. Nah, ada sekelumit kisah mengenai inspirasi kupu-kupu. Ada seorang anak yang baik hati, dia baik melihat seekor kupu-kupu muda, malah masih calon kupu-kupu, berjuang keluar dari kepompongnya, dan anak ini kasihan, maka dia mencoba untuk membuka kepompongnya. Susah sekali, keras. Dia cari gunting, dia gunting pelan-pelan, bisa. Wah, kupu-kupunya keluar. Si anak senang sekali menolong kupu-kupu keluar dari cangkangnya, dan ditaruhlah kupu-kupu itu di sebuah dahan. Dan cukup menarik, sehari, 2 hari, 3 hari kupu-kupu itu tidak pernah terbang. Dia merangkak dari dahan ke dahan, dari daun ke daun. Ternyata supaya kupu-kupu punya sayap yang kuat, ada proses alamiah wajar yang harus dia lewati, yaitu berjuang melawan cangkang kepompong yang keras itu. Tapi ketika pada waktunya dia cukup kuat, dia akan mampu untuk menyobek, mengkoyakkan cangkang kepompong itu keluar dan terbang. Tapi jika dia keluar sebelum waktunya, maka dia tidak berusaha untuk mendesak. Ketika mendesak ini ternyata sebenarnya latihan otot gitu ya, walaupun tidak enak, tapi itu latihan otot. Nah, anak ini baik hati, tapi sebenarnya dia telah mencelakakan, tanpa pengetahuannya membuat kupu-kupu tidak bisa terbang. Nah, saya mau ambil inspirasi ini dalam hal tolong-menolong serta dalam hal parenting. Kadang-kadang kita harus tega melihat anak kita dan membiarkan, dalam tanda petik kita mengawasi, tapi kita membiarkan dalam arti memberi kesempatan untuk seorang anak menghadapi masalah, seorang anak mengambil keputusan. Ketika dia bermain dengan temannya dan mungkin dibully, diledek, kita nggak boleh melabrak temannya, apalagi pukul temannya. Masa bapak turun tangan pukul teman si anak? Tapi biarkan anak menghadapi mereka. Paling kita memberikan senjata dari dalam ya, bukan kasih pistol suruh tembak atau batu suruh lempar ya, yaitu gambar diri. Sehingga dia dengan gambar diri yang baik, dia akan menghadapi dunia nyata yang keras, yang meledek dengan kekuatan dari dalam dirinya. Ketika anak diberi kesempatan untuk pergi dengan temannya, kesempatan camping, kesempatan mengambil keputusan, dan salah, maka dia berjuang. Tapi itu membuat otot-otot jiwanya kuat, dan dia bertumbuh menjadi dewasa. Anak-anak overprotected, terlalu disayang, terlalu dirindungi, terlalu dibantu, selalu didampingi. Suatu saat dia akan tumbuh sebagai anak manja yang tidak berani mengambil keputusan, tidak dewasa, menikah pun merepotkan pasangannya. Nah, cilaka kalau dia seorang anak laki-laki yang tidak berani mengambil keputusan, tidak bertanggung jawab, menjadi orang yang lembek. Karena itu kita perlu belajar mengasihi, bukan memanjakan. Mengasihi bukan melindungi berlebihan, tetapi coaching, mentraining anak bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga ketika ada orang yang butuh pertolongan. Bukan saya mengajarkan pelit. Ada saatnya kita berbelas kasihan dan menolong, dan pertolongan itu pas betul-betul dia butuhkan. Yang ditolong diberkati, yang menolong diberkati. Tapi ada orang yang menolong, setelah menolong dia menyesal. Kenapa? Ternyata yang ditolong ini pertolongan yang sama, kisah yang sama dia bawa kemana-mana. Misalnya anaknya sakit, butuh nebus obat 500.000, dikasih 500.000. Cerita yang sama masih dikasih ke yang lain lagi, dikasih ke yang lain lagi. Waduh, ini namanya memang orang yang sengaja menjual kesedihan untuk mencari keuntungan. Belakangan, awalnya anaknya betul-betul sakit, berikutnya lagi dia pandai mengarang cerita. Nah, ini pertolongan yang diberikan tidak pada saat yang tepat dan bukan kepada orang yang tepat. Ketika dia mendapat pertolongan dengan mudahnya, dan waktu itu betul-betul butuh pertolongan, tapi dia tidak pernah bergumul dengan Tuhan, tidak pernah berdoa kepada Tuhan, dan dia tidak menghargai pertolongan yang diberikan. Memang hidup ini tidak mudah, tapi saya percaya kalau kita belajar hikmat Tuhan,
minta pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Saya percaya, selain baik hati, kita perlu pengetahuan. Anak ini baik hati, dia tolong si kupu-kupu, tapi dia tidak punya pengetahuan. Karena itu perlu antara pengetahuan dengan kebaikan, antara mengalir dalam kasih karunia dengan kuat di dogma atau pengajaran. Kita perlu punya perasaan yang peka, tapi kita juga punya logika yang kuat. Dengan demikian, itulah keunggulan seorang manusia yang Tuhan ciptakan dengan otaknya untuk berakal budi, untuk menggunakan pikirannya. Tentu kita harus berbaik hati, tapi kita juga harus hati-hati sehingga tidak dimanfaatkan orang. Tapi yang pasti, sikap yang tepat dan bijaksana justru membuat seseorang menjadi dewasa. Tuhan memberkati. Warga Indonesia bahagia.